Ngerem diri kamu dari godaan beli barang-barang yang gak kamu butuhin atau urgent buat kamu. Kedengerannya kan gampang ya, iya cuma tinggal dibagi-bagi doang gitu duitnya. Tapi kan kenyataannya nih, godaannya kan banyak banget. Guys, siapa yang sehari-hari ngekos di sini? Wait, banyak juga nih. Ya, sebelumnya kan emang Mbak M ada nih ya bahas tentang tips cari kos yang sesuai sama kamu. Sekarang Mbak M mau bagi tips ngehemat buat para anak kos. Soalnya menurut Mbak M nih ya, gak jarang nih anak kos nih tengah bulan tiba-tiba kekurangan duit. Apalagi buat anak-anak yang baru banget ngekos buat pertama kalinya. Mungkin emang agak sedikit struggling nih ya buat ngatur keuangan pas lagi ngekos. Tapi no worries, itu benar-benar understandable. Dan menurut Mbak M pribadi, itu juga relatable gitu. Apalagi mungkin yang pertama kali ngekos ini bukan karena tuntutan kerjaan, tapi karena sekolah atau kuliah. Dan mereka tuh biasa tiap bulan tuh udah dikasih sama orang tua nih, sekian gitu nominalnya buat bayar kos dan hidup sehari-hari. Jadi harus benar-benar pinter-pinter banget buat ngatur budget selama sebulan itu. Soalnya kan nggak setiap orang itu privilege enough nih ya, buat segampang itu minta uang tambahan ke orang tua. Ya kan? Bener kan? Oke. Jadi pas awal-awal dulu ngekos nih, pas Mbak M masih hijau banget lah. Mbak M juga harus pinter-pinter ngatur duit buat bayar kos, juga buat makan, buat di kiloan, sama juga buat ongkos. Kedengerannya kan gampang ya, iya cuma tinggal dibagi-bagi doang gitu duitnya. Tapi kan kenyataannya nih, godaannya kan banyak banget. Mulai dari jajan di luar, sampai juga barang-barang yang cute-cute gitu. Dan dari pengalaman Mbak M sama teman-teman Mbak M yang ngekos tuh, biasa tuh kita tuh ada problem keuangan ini tuh gara-gara ya kita tuh kurang bisa budgeting lah. Kayak kita hidup tuh ya lebih wow dibanding apa yang kita punya selama sebulan dan kita hasilin sebulan. Terus apalagi ya inflasi ya, harga-harga suka naik tapi uang yang kita punya tiap bulan ya segitu-gitu aja. Ya tapi emang yang terakhir ini sesuatu yang susah lah buat diatur. Gak ada kan juga yang mau inflasi terus-terusan. Yang bisa kita lakuin cuma nyesuaiin diri sama keadaan yang ada kan. So, kita masuk nih ke inti video ini. Tips buat ngehemat bagi anak kos nih dari Mbak M. Yang pertama, ya Mbak M juga udah bahas ini di dua video yang lain juga ya. Budgeting atau financial planning. Kalau kamu nonton semua ya pasti kamu udah tahu tentang 50-30-20. Nah, kita ini bahasnya sekarang jadi tier 1, tier 2, dan tier 3. Tier 1 itu yang 50%. Beneran cuman buat kebutuhan primer kamu setiap bulan. Tentunya ya biaya kos masuk ke sini juga. Ada juga buat makan, ada juga buat transport, dan lain-lain sebagainya gitu. Tier 2 itu 20%. Ini tuh yang harus kamu usahain buat ada. Ini tuh buat tabungan atau investasi. Tapi kalau sampai ada kepentingan lain gitu ya, kebetulan ada kepentingan lain yang lebih mendesak ya it's okay buat di skip. Asal jangan bablas ya skipnya. Tier 3 itu sebenarnya 30%. Ini tuh budget yang buat kamu tuh have fun. Kamu kan lebih tahu nih ya, buat apa aja kalau kamu mau buat self reward atau me time-nya. Tapi ini kalau misalnya lagi buat survival banget nih, buat lagi mepet banget, bisa kan ya buat di cut off. Nah, ini tuh tier dari Mbak M tapi kalau kamu ngerasa pembagian dan tiernya mau kamu ganti atau kamu mau tambah, feel free aja. Sesuaiin sama kebutuhan kamu. Bisa juga kamu nggak 50-30-20, soalnya kamu harus kirim uang ke orang tua atau lain sebagainya. Dan itu tuh kalau kirim buat ke orang tua tuh bisa masuk ke tier primer kamu. Bisa jadi kamu 60-20-20 atau yang lain gitu. Yang pasti kalau kamu bikin 3 tier kayak Mbak M, tier 1 itu budget yang kudu harus wajib banget ada. Tier 2 itu diusahain pakai banget harus ada. Tier 3 itu ya kalau ada bagus, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Yang kedua nih, tentunya nih rekening kamu jangan cuma satu. At least punya 2 rekening. Rekening satu dipakai buat sehari-hari, satu lagi tuh buat tabungan atau dana darurat. Jangan sampai dicampur. Kalau enggak, kamu tuh nanti nggak ada pegangannya. Again, tapi sesuaiin sama kondisi kamu soal nabungnya. Tapi please banget, kamu tuh kalau bisa ada tabungan atau dana darurat atau uang pegangan ini gitu. Mau dimulai dari sedikit-sedikit juga tentunya nggak apa-apa. Gitu. Kalau kata pepatah kan ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Yang pasti itu bangun dulu habitnya atau kebiasaan kamu buat nabung. Terus nih, kalau kamu sampai nih ya makin gede gitu pendapatan per bulannya, ya nabungnya juga digedein ya, jangan stagnan diam di tempat gitu.
Terus ya ketiga, atur apa yang kamu lahap. Ya, konsumsi kamu sehari-hari, makanan sama minuman kamu. Apalagi buat kamu yang sering banget pesen makanan online. Bisa jadi tuh kamu ngerasa kamu tuh nggak beli aneh-aneh atau nggak keluyuran kemana-mana yang ngabisin duit. Tapi kok ya duitnya habis-habis aja. Tapi mungkin kamu tuh overlook nih, kalau kamu tuh sering beli makanan di luar atau ya itu pesan online terus. Bisa jadi kelihatannya di online tuh gede nih diskonnya. Tapi guys, masak sendiri tetap aja bisa lebih murah loh. Nah, terus Mbak Em, aku tuh nggak bisa masak, tuh mesti gimana? Wah, kalau ini sih ya, Mbak Em saranin kamu tuh bisa mulai belajar. Nggak ada yang bisa banget tiba-tiba magically jago masak. Semua juga harus dimulai dulu dari langkah pertamanya. Iya, belajar masak. Kalau memungkinkan malah kamu tuh bikin food prep gitu buat seminggu atau beberapa hari ke depan. Bikinnya pas di weekend, jadi kamu bisa hemat waktu kalau kamu memasak di hari biasa atau hari kerja atau hari sekolah kamu. Tinggal food prep yang udah kamu siapin itu kamu plek-plekin sama bumbu, masak, jadi deh. Yang pasti food prep-nya disiapinnya bener-bener ya. Bener-bener nih malah. Yang biar makanannya tuh nggak rusak. Terus, opsi lain daripada kamu beli di online, beli coba di warteg. Kalau ada rice cooker ya ngasih masak sendiri, beli lauknya di warteg gitu. Belinya juga bisa buat dimakan mungkin atas 2 kali. Kalau mau diangetin lagi, bisa pakai rice cookernya buat angetin lauknya. Mbak Em, tapi ini beneran loh, di online promonya gede loh. Oke. Kalau emang promonya gede banget, ya kamu juga mesti lihat tapi ya, share tentuannya itu gimana. Biasa kan diskonnya itu kalau gede itu butuh minimum ordernya, ya kan? Ya kalau memungkinkan sih, ajak teman kamu buat beli bareng. Jadi jatuh-jatuhnya emang lebih murah. Terus ya, jangan sampai tuh kamu lupa ini. Bandingin promo di beberapa aplikasi. Soalnya nih biasa nih, promonya tuh biasa beda-beda tuh tiap aplikasi. Bisa jadi yang kamu kira udah gede promonya, di aplikasi sebelah tuh jadi lebih gede lagi. Mbak Em sering banget ngalamin ini nih. Mbak Em biasa nih pakai satu app gitu. Biasa tuh kelihatannya gede nih diskonnya di sini. Tahu-tahu pas dicek di app sebelah yang Mbak Em gak sesering itu pakainya, lebih gede. Ya udahlah, gas di app sebelah. Hidup anak promo, ya kan? Last at not least, soal konsumsi nih ya. Siapin tuh di kosan yang namanya air galonan. Ini tuh pasti lebih murah daripada botolan. Iya, ada yang belinya air botolan. Dan please deh, itu tuh jatuhnya jauh lebih mahal. Serius. Jadi siapin air galonan ya. Keempat nih, siapin uang tunai buat budget konsumsi kamu. Loh, kalau tunai Mbak Em, kan zaman sekarang udah pakai kris gitu. Nggak salah kok, bener. Rata-rata kok udah pada pakai kris, bener. Soalnya kan lebih convenient gini ya. Tapi mau apa-apa tinggal scan. Tapi ini tuh malah jadi bikin kamu tuh lebih susah ngerem kalau kamu mau jajan. Kayak, udahlah tinggal scan aja pakai handphone, nggak ribet. Nah, kalau kamu pakai cash nih, let's say nih, kamu siapin duit buat makan itu seminggu 250.000. Kamu tuh siapin duit tunainya buat seminggu itu gitu. Kamu malah jadi bisa ngontrol dan lebih kelihatan gitu duitnya kamu udah pakai berapa, sisa berapa. Ini jadi bikin kamu tuh lebih ngontrol diri kamu pas kamu lagi mau beli sesuatu. Tapi ini bukan berarti kamu nggak boleh pakai kris loh ya. No, nggak gitu. Ini cuma masukan biar kamu tuh lebih bisa nahan diri atau ngerem lah pas kamu mau beli barang atau sesuatu. Kecuali emang tempatnya ya cuma nerima kris nih, ya udah tuh beda cerita lagi. 5. Kamu tahu kan kalau laundry kiloan itu sekarang tuh ada di mana-mana. Mempermudah hidup banget. Iya bener, mempermudah hidup. Tapi tentunya kamu tuh bisa ngehemat dari kebutuhan laundry ini kalau kamu tuh nyuci sendiri. Iya, cuci sendiri itu lebih hemat, tapi emang lebih makan waktu sama effort lah. Kalau di Jakarta ini kira-kira laundry kiloannya sekilo sekitar 7.000. Ayo, seminggu bisa nyuci berapa kilo ayo? Hitung-hitung lumayan gak tuh ngehematnya? Tapi emang kalau kosan kamu gak ada tempat ngejemur yang pakaian yang memadai, yang mungkin alternatifnya bisa cari tempat laundry kiloan yang paling oke di daerah kamu dan harganya emang sangat bersaing ya. Oke, itu udah setengah jalan lewat nih guys. Sekarang yang ke-6. Ini kalau memungkinkan banget buat kamu. Pakai transportasi umum alih-alih pakai transportasi online macam ojol gitu. Transport umum tuh ya normalnya akan lebih murah dibanding pakai transport online. Kecuali emang kalau kamu udah ada budget tersendiri buat ojol misalnya, ya go on. Kamu yang lebih tahu kondisi kamu kayak gimana kok. Jadi kamu sesuaiin aja. Ke-7. Hemat listrik di kosan. Umumnya kan listrik di kosan ini sekarang udah pakai token nih ya. Barang-barang elektronik yang nggak kamu pakai, jangan dibiarin nyolok aja ke listrik. Kecuali kamu ada steker buat hidup matiinnya.
Jadi kalau kamu nggak dipakai, ya jangan lupa dimatiin stekernya. Terus kalau kamu pakai AC atau kipas, ini jangan sampai ini kamu tuh lupa buat matiin kalau kamu lagi pergi ke sekolah kayak ke kampus kayak atau ke kantor. Itu kalau kamu ngantor nih, itu tambahannya sekitar minimal 9 jam loh yang nyala terus tuh. Udah lumayan banget kan? Let's say tuh kamu biasa top up itu bisa tuh sebenarnya buat 10 hari nih. Tapi karena lupa matiin beberapa kali, jadinya tuh kamu cuma cukup buat 8 hari. Jadi tuh bisa jadi yang bulan tuh kamu top up cuma butuh 3 kali. Ini tuh 4 kali gara-gara lupa ini nih, lupa matiin AC atau kipas. Boncos guys, boncos. 8 nih, perhatiin banget nih barang yang bener-bener kebutuhan kamu dan mana yang barang sebenarnya cuma keinginan kamu. Pastiin bener-bener ketika kamu mau beli sesuatu, ya ini tuh sebenarnya kamu butuh atau enggak barangnya. Aku sebenarnya cuma kalep mata aja mau beli. Apalagi sekarang kan gampang banget ya beli barang tuh online ya. Efeknya nih kamu mesti mikirin, kalau kamu tuh nggak beli tuh barang tuh apa efeknya? Kalau emang beneran butuh, pasti efeknya lumayan ngaruh gede lah sebenarnya buat kamu. Tapi balik lagi nih ya, kalau kamu ada budgetnya, ya silakan kok. Sah-sah aja kalau kamu mau beli barang yang kamu mau buat self reward, karena kamu tuh yang tahu sendiri nih kondisi keuangan kamu. Mbak Em cuma ngingetin di sini aja, biar kamu tuh nggak bablas jadi killovers. Apalagi kalau kamu nganut prinsip, oh, pokoknya mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli lah. Well, kalau menurut Mbak Em pribadi, itu prinsip berlaku selama kamu emang ada budgetnya. Kalau nggak ada ya mending jangan. Gak mau kan nyeselnya pas tengah-tengah bulan dan kondisi keuangannya itu kayak hidup segar mati nggak mau. Nggak kasihan apa sama diri kamu di masa depan nanti? Nah. Oke, tips terakhir nih. Last but not least, yang ke-9. Simpan kembalian uang koin kalau kamu bayar pakai uang tunai. Itu kalau dikumpulin lumayan banget loh. Di kantor Mbak Em ini ada ngumpulin uang receh atau uang koin ini nih, apa dari kembalian-kembalian itu dikumpulin semua. Sama mereka tuh dikelompokin, disatuin sama selotip per nominal tertentu. Terus dipakai nih sama mereka atau ditukar pas pergi ke minimarket dekat kantor. Kebetulan, minimarket tuh biasa butuh banget nih uang-uang receh atau uang koin ini. Jadi pasti diterima sama mereka. Asal kamu nggak cuma serok gitu aja suruh mereka yang hitung. Nggak, itu namanya nyusahin orang ya. Pastiin kamu tuh udah kasih per nominal tertentu. Jadi misalnya kalau uangnya 100 perak, selotipin dan kasih per 1.000. 200 perak ya per 2.000. 500 perak ya per 5.000. Dan 1.000 perak ya per 10.000. Ya biasa sih per 10, 10, 10 gitu ya memang ngasihnya. Terus, kamu pasti pernah denger dong, ada yang pernah beli motor pakai uang koin ini. Siapa tahu kan kamu jadi orang berikutnya, ya nggak? Kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau nggak ya, at least banget nih, kamu bisa beli barang yang kamu konsumsi pakai uang koin ini. Oke guys, jadi kita sampai di penghujung video nih. Kalau disingkat banget nih jadi 2 kalimat yang paling penting buat bisa kamu inget nih, buat jadi menghemat as anak kos nih ya. Yang pokoknya yang pertama, bikin budget yang oke, terus kamu ikutin budget yang kamu buat itu. Dan yang terakhir, ngerem diri kamu dari godaan beli barang-barang yang gak kamu butuhin atau urgent buat kamu. Nah, kalau kamu yang lain ada tips yang mau di-share buat temen-temen yang ngekos lainnya, gas lah, tulis di komen. Atau mungkin kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, gas juga, tulis di komen. Atau mungkin kamu bisa reach out ke Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain seperti biasa ya. As always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tentunya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi pamit dulu. See you di video One Tip at a Time selanjutnya. Bye-bye!